hukum adat yang saya buat ya. Nah, buku hukum adatnya ini bisa saudara beli atau tanyakan dengan Bapak Maydi. Ya, bisa saudara tanyakan dengan Bapak Maydi. Nah, Bapak Maydi di bagian reguler B ya, bagian reguler B. Nah, ini bukunya nah kelihatan juga. Nah, ini pakai belakangnya. Bayang-bayang bukunya. Nah, jarak ini. Nah, alihnya. Ini wajah kita lah yang dicarinya inilah. Jadi kalau selain wajah ada tampil. Nah, ini nah, ya. Nah, hilang lagi loh, ya. Nah, bisa saudara tanyakan dengan Bapak Maydi, bukunya cuma bukunya terbatas, ada banyak lagi. Jadi siapa cepat dia dapat, amun kosong kada tahu saya ya. Nanti saya pesankan lagi Kak, kayak apakah kalau banyak yang memesan nanti saya coba cetak lagi, tapi kalau tidak banyak ya tidak saya cetak lagi ya. Nah, Bapak Maydi, tunggu sebentar lah. Mana nomor Pak Medi ini sebentar. Saya carikan Pak Medi, silakan nanti tanyakan. Hendak kolektif aja kalau lewat ketua kelas misalnya lah, hitung aja ketua kelas orangnya berapa, kalau usah mencatat nama gitu ketua kelas saya ya. Hitung aja berapa orang hendak 20 misalnya. Pasan kanan Pak Medi 20 ya. Nah, nomornya 0878 1616 5757. 0878 1616 5757. Nah, kenapa kita sediakan buku? Pian mencari duit kalau Pak ya? Kada, kan saya kada mencari duit lah. Hendak mencari duit, apa saya jual buku saya ini hendak supaya mahasiswa saya itu mudah untuk belajar. Jadi bukan ikam kalau saya mendengar saya berbicara nanti saya ini berbicara cepat ya, saya berbicara itu sangat cepat, jadi saudara kemungkinan tidak bisa mengikuti ya ngomongan saya ini sambil mencatat, tidak bisa. Nah ya susah mengikutinya karena saya berbicara agak cepat. Nah makanya kita sediakan buku ya untuk pegangan saudara supaya saudara tidak capek mencatat ya, jadi saudara paling bermodal stabilo aja ya, dan juga berguna aja bukunya ini untuk mata kuliah yang lain, misalnya mata kuliah hukum agraria ya. Nah, itu masih terpakai untuk hukum agraria semester depan ya. Masih terpakai semester 6 kah itu ya. Nah, karena sebagian materi hukum agraria itu ada di hukum adat ya. Nah, jadi bisa saudara nanti tanyakan dengan Bapak Maydi, harganya 100.000 ya, harganya 100.000 karena lumayan tebal, ini ada sekitar 279 halaman ya, lumayan tebal. Nanti saudara ada lagi ya kalau kuliah hukum perikatan ada lagi bukunya, tapi itu bukan saya ya, itu bukunya Ibu Jakiyah. Ngambil mata kuliah hukum perburuhan ada lagi, Pak Saprudin juga bikin buku ya, itu tadi untuk memudahkan mahasiswa untuk belajar, karena hukum adat ini saudara-saudara ya, ini mata kuliah yang sudah cukup tua, jadi kebanyakan buku-bukunya pun juga buku-buku tua ya. Buku-buku tua ini kalau di Banjarmasin agak susah mencarinya ya, agak susah mencarinya. Ada saya melihat di online, saya pernah coba beli satu sekali sampai di wadah saya ternyata bukunya fotokopian ya, tidak asli ya, bajakan, dan fotokopiannya sangat jelek waktu itu. Nah makanya
kita berinisiatif untuk mengolah buku ini supaya memudahkan saudara untuk belajar, ya, memudahkan saudara untuk belajar. Nah, itu ya. Jadi itu penggunaan bahannya. Nah, itu ada buku hukum adat yang saya penulisnya, ya, saya penulisnya. Nah, itu kemudian nilai sudah lah, kemudian materi sudah. Apalagi ini? Oh ya, tata tertib perkuliahan ya. Nah, tata tertib perkuliahan, kalau kelas saya tidak mempermasalahkan sih kalau kuliah online, saudara hendak berbaju kaos pun kalau kelas saya ya saya tidak apa-apa. Ya, saya bolehkan aja kuliah online, tapi jangan dengan Ibu Sahrida dengan Pak Saprudin lah ya. Beliau bisa marah ya. Jangan, kalau saya tidak apa-apa ya, hendak berbaju kaos oblong kah dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian juga kalau kuliah online, tata tertibnya, adabnya, kameranya diaktifkan. Ya, diaktifkan. Karena saya sambil menandai juga orang-orang ini ya. Saya sambil menandai manual ya, apakah orang ini ada benarkah atau tidakkah ya. Nah, ini kebanyakan aktif aja Bang sudah. Nah, ya. Nah, itu. Tuh, kemudian nanti kita kan ada kelas offline ya. Kelas offline. Nah, kalau kelas offline kan kita tatap muka berarti di kampus. Nah, itu tata tertibnya berarti saudara tidak boleh berbaju kaos oblong ya. Tidak boleh karena tata tertib kampus secara umum ya. Boleh baju kaos tapi kaos yang ada kerahnya. Ya, kaos yang ada kerahnya. Pakai celana jeans boleh, jangan jeans yang robek-robek, jeans yang biasa aja ya. Nah, kadang harus selawar kain udah boleh, tidak harus ya. Kalau celana kain, celana bahan itu tidak harus. Ada jeans saja Pak di rumah ya boleh, silakan jeans ya. Kalau pakai Bang baja training Bang boleh Bang. Ya kan ada aturannya melarang, berarti pakai aja training kalau mau pakai celana training misalnya. Ya yang penting jangan celana training yang pendek ya, celana training yang panjang. Boleh aja, tidak dilarang kok ya. Asal jangan trainingnya robek-robek ya. Nah, itu kemudian kalau kuliah tatap muka juga saudara wajib menggunakan sepatu yang tertutup penuh. Jangan depannya aja tertutup ya. Sandal tidak diperbolehkan atau sepatu yang separoh saja ya, sepatu sandal itu tidak diperbolehkan. Dan lagi ada satu lagi ya, tidak diperbolehkan menggunakan legging ya. Kalau Pang sih Adam pakai legging, tidak boleh Adam lah pakai legging ya. Nah, tongolan ini kan kelihatan karena ya, berlaku untuk laki-laki, untuk perempuan juga ya. Nah, itu legging. Itu memang ada aturannya sih di fakultas ya, bukan saya yang bikin aturan itu, bukan ya. Tapi kalau kuliah online ini Mbak Adam pakai legging kan saya tidak tahu juga ya, tidak apa-apa ya. Baju kaos gitu kata Bapak juga mau kelas saya, dan kelas saya juga hendak online kah atau yang offline kah. Kalau hendak makan silakan aja makan. Sambil makan kalau Bang belum makan pagi nih, ayo makan ya, makan nasi kuning situ. Silakan kata Bapak. Boleh aja ya. Hendak sambil minum boleh, makan pentol Bapak boleh juga sambil mencocok pentol sambil kuliah kata Bapak ya. Sambil memencok dulu, ada mahasiswa yang angkatan berapa dulu sambil memencokkan bahan sambil kuliah ya. Tidak apa-apa, boleh aja. Jadi kelas saya lah atau tatap muka karena hendak sambil makan kata Bapak juga silakan boleh hendak sambil makan karena kita sungsung mana kuliahnya nih ya. Nah, silakan hendak sambil makan pun saya memperbolehkan aja ya sambil minum. Tapi yang dengan saya aja, dengan dosen yang lain janganlah. Kalau Pang dikira dengan dosen yang lain boleh juga ya. Kalau Sarif dosen yang lain, kalau saya tidak ya. Boleh aja kalau hendak sambil makan, sambil minum ya. Yang penting jangan ribut. Kalau Pang kicap-kicap memakan membawa semangka misalnya, membawa ke kelas dibalah di tengah kelas, nah itu tidak boleh. Atau membawa durian misalnya ya. Nah, itu menurut durian kan ya baunya yang mengganggu ya. Nah, itu tata tertibnya. Kemudian apalagi? Nah, kalau tatap muka nanti ya perkuliahan kalau sudah dimulai, kalau pintunya sudah ditutup ya jangan masuk lagi ya. Kalau pintunya sudah bertutupan jangan masuk lagi. Nah, itu ya jadi tidak diperbolehkan. Jadi kalau masih pembukaan aja boleh aja bergemet, masuk ya, beri salam dan sebagainya, kecuali dosen yang menyuruh kamu keluar ya. Nah, itu kemudian apalagi ya, tata tertib aja dulu. Nah, kontrak. Oh ya, presensi. Tadi presensi kalau kuliah online, presensinya tentu saja online juga disimari. Tapi kalau tatap muka, nanti presensi
tolong ketua kelas lah ya, tolong ketua kelas nanti siapkan presensi mahasiswanya, siapkan presensi dosennya juga ya. Nah, itu. Tuh sudah presensi apalagi lah. Nah, itu ya, jadi itu tentang kontrak kuliah kita ya. Nah kita masuki materi kita mengenai hukum adat ya. Mengenai hukum adat. Nah, jadi hukum adat ini saudara-saudara ya, dia ini posisinya adalah sebagai hukum privat di negara kita ya. Hukum privat yang berlaku untuk orang Indonesia asli ya, untuk orang Indonesia asli. Nah, untuk orang Indonesia asli berlakulah hukum adat untuk hukum privatnya ya. Nah, ya hukum privat ini termasuk hukum harta kekayaan ya di dalamnya. Nah, ini berlakulah hukum adat. Karena ada lagi hukum privat yang lain yang tidak diberlakukan untuk orang Indonesia asli. Misalnya apa? Hukum privat yang diatur di dalam KUH Perdata. Hukum privat dalam KUH Perdata itu secara umum diperuntukkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Diperuntukkan untuk golongan Eropa ya, dan juga orang-orang Timur Asing atau Tionghoa ya. Nah, jadi untuk golongan Eropa, jadi untuk orang-orang Eropa itu digunakanlah hukum privat yang sumbernya dari KUH Perdata. Orang Belanda kah ya, karena ini kan dulunya digunakan untuk golongan orang Belanda ya. Setelah Indonesia merdeka, Bang Pak, bagaimana posisinya? Ya posisinya masih sama ya. Digunakan untuk orang Belanda, gunakan untuk orang Tionghoa, bisa juga untuk orang Indonesia asli yang memang ingin tunduk pada KUH Perdata ya. Nah, itu makanya ya kuliah hukum adat ini dia disandingkan dengan hukum perdata ya lah, sama-sama semester 2 kan ya. Karena yang hukum perdata itu nanti saudara membicarakan hukum privat di dalam KUH Perdata, itu nanti dosennya Pak Joni, Ibu Jakiyah ya. Oh, Pak Saprudin juga ada di situ ya. Nah, di situ ada lagi hukum adat. Hukum adat ini hukum privat yang diberlakukan untuk orang-orang Indonesia asli. Karena ingat saudara ya, dulu Indonesia ini waktu masih dijajah Belanda, ada 3 golongan penduduk pada masa itu ya. Betapa rasisnya Belanda ini ya, dibagi-baginya sistem hukum itu untuk golongan penduduk ini ya. Nah, 3 golongan penduduk. Golongan pertama adalah golongan Eropa dan orang Jepang ya. Nah, untuk golongan pertama ini berlaku KUH Perdata. Untuk golongan kedua adalah golongan Timur Asing dan Tionghoa. Timur Asing itu siapa? Timur Asing itu misalnya orang Arab ya, Bobohan Said ya, Saripah, Habib ya, apalagi bobohan yang marga-marga Arab itu yang Al-Qatiri segala ya, Al-Qatiri, kemudian apalagi Basalamah dan sebagainya ya. Nah, itu ya, jadi untuk orang-orang yang seperti ini ya, atau orang India kah segala ya, kayak yang Buan Rampun Jabi segala itu ya. Nah, untuk orang-orang Timur Asing seperti ini berlaku hukum kebiasaan asal mereka. Kalau mereka bersengketa ya, hukum kebiasaan asal mereka. Misal kita ambil contoh lah hukum kebiasaan asal mereka, misalnya ya, seorang Saripah tidak boleh menikah dengan laki-laki sembarangan. Harus menikah dengan sayyid juga ya, atau menikah dengan orang apa begitu ya. Nah, itu. Atau misalnya orang India ya. Kalau orang India ini biasanya ya yang memberikan seserahan itu perempuan ya. Orang India ya, yang India seserahan itu biasanya perempuan, bukan laki-laki kepada perempuan, bukan, justru perempuan kepada pihak laki-lakinya. Nah, itu hukum kebiasaan asal mereka. Nah, kalau untuk orang Tionghoa, adakah orang Tionghoa di sini? Orang Tionghoa ya, untuk mereka diberlakukan dualisme ya.
Untuk hukum privat secara umum, kayak jual beli dan sebagainya, itu untuk orang Tionghoa berlaku KUH Perdata. Kalau saya dicatat gini, itu kuliah PHI bahari, lah kalau bisa dicatat gini itu ya. Berlaku untuk orang Tionghoa itu KUH Perdata. Tapi kalau untuk hukum keluarga dan hukum perkawinan termasuk hukum waris berlaku hukum kebiasaan mereka sendiri. Kayak apa hukum keluarga orang Tionghoa itu, misal kita ambil contoh lah, orang Tionghoa itu kalau yang perempuan biasanya itu dia ya kalau sudah menikah namanya itu biasanya ya dia akan menyesuaikan nama dengan marga suaminya, menyesuaikan ya, dia ubah namanya. Makanya biasanya kalau orang Tionghoa itu kalau sudah menikah ada kemungkinan ya, tidak semua orang ya, perempuan itu bisa punya dua nama ya, nama ketika dia masih gadis dan nama ketika dia sudah menikah. Makanya lah kalau saudara bikin rekening tabungan ya, di formulirnya itu kan ada biasanya ya isinya itu nama gadis ibu kandung. Itu untuk mengakomodir orang Tionghoa. Karena ibu kandungnya semasa gadis namanya A misalnya, begitu ibunya sudah menikah, berubah menjadi namanya B. Tapi kalau kita orang Indonesia aja, orang Banjar misalnya ya, kayak Farah nih misalnya ya, nama gadis ibu kandungnya itu diubah-ubah. Mulai belum kawin nah kayak ujar mamanya Farah kayak itu Bang, nama mama kada berubah-ubah lah, tidak berubah-ubah nama mama ini mulai dulu ya, seperti itu aja nama mama tidak berubah-ubah. Iya, karena bukan orang Tionghoa. Tapi kalau orang Tionghoa ada sebagian yang mengubah namanya supaya sesuai dengan marga suaminya. Nah, itu tuh contoh hukum privat ya antar orang Tionghoa. Nah, untuk golongan ketiga, untuk orang pribumi diberlakukanlah hukum adat. Untuk hukum privatnya, hukum adat ya, diberlakukanlah hukum adat untuk hukum privatnya. Hukum privat itu apa, Garang? Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, ya. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, kayak apa hubungan orang yang satu dengan orang lain? Misalnya Farah beli wadai untuk. Cil, berapa wadah untuknya satunya 2.000 ujar Cilnya, berarti ulun Cil hendak beli wadah untuknya 10 biji. 10 biji berarti perlu duit berapa? 20.000 rupiah. Oke, Cilnya ini Farah wadah untuknya. Nah, ini Cil uangnya 20.000 rupiah. Ini hubungan hukumnya hanya antara Farah dengan Acil penjual wadah untuk. Berdua aja yang tahu, tidak perlu negara tahu ikut campur, tidak perlu ya, tidak perlu, tidak ada hubungannya dengan negara ya. Nah, itu hanya hubungan dua orang ini aja. Atau misalnya apalagi ya, misalnya si Rizky misalnya hendak merental mobil. Man, berapa mobil ini dirental per harinya? Seharinya 500.000 ujar pamannya. Oke, ulun rental mana mobilnya, hanya hubungan antara Rizky dengan orang rental itu aja ya, negara tidak perlu mengetahuinya. Nah, itu yaitu hukum privat namanya ya. Orang biasa menyebutnya hukum perdata ya. Nah, hukum perdata hukum antara dua orang aja ya. Hukum antara dua orang atau bisa juga orang dengan badan hukum juga bisa ya. Nah, itu perdata kayak jual beli misalnya perdata itulah sewa menyewa, rental tadi, atau apalagi misalnya pinjam meminjam, atau apalagi misalnya perkawinan, atau apalagi misalnya perkawinan ya. Perkawinan itu Pak hukum privat kah hukum publik kah Pak? Asalnya hukum perkawinan itu hukum privat ya, privat ya kan? Kayak si Sanindita ini. Sanindita bolehkah menikah dengan laki-laki pilihan Sanindita? Boleh.
Ya, bisakah negara memilihkan suami untuk Sanindita? Bisa tidak? Oh ya, negara Sanindita, Ikam harus kawin dengan siapa? Pilih artis siapa yang Ikam kehendaki. Seperti itu kah? Negara tidak bisa memilihkan suami untuk Sanindita, tidak bisa. Ya, Sanindita milih sendiri, ulun pai hendak yang itu nah laki ulun Jimin kehendak ya kan. Nah, ulun hendak yang laki ulun yang itu pak yang Jimin tuh apa? Negara memilihkan, oke, ya negara, kau pilihkan Jimin jadi suamimu. Itu kalau hukum privat. Ini itu kalau hukum publik. Ini masanya hukum privat. Sanindita milih sendiri. Ulun pakai hendaknya kayak yang si apa namanya? Kayak yang si Al itu apa? Al di Ikatan Cinta anak itu aja pengen hirang-hirang ulun kada tujuh nang putih misalnya. Nah, itu hukum privat. Pilih sendiri suamimu Sanindita karena itu hukum privat. Ada bisa samsat memilihkan laki gasan Ikam ya itu ya kayak samsat tuh urusan apa misalnya plat mobil bisalah Sanindita berpilih plat mobil, tidak bisa, yang memilihkan plat mobil kan adalah samsat ya, tidak bisa. Tapi kalau suami bisalah Sanindita meminta pilihkan dengan samsat, tidak mungkin karena ini hukum privat. Cari suamimu sendiri, pilih suamimu siapa yang kamu sukai. Nah itu hukum privat ya. Kayak Parah tadi, Parah hendak makan wade untuk, ujar negara, Parah kamu tidak boleh makan wade untuk hari ini. Hari ini kamu bagusnya makan risoles. Bisakah itulah Parah? Tidak bisa. Ini Pak Ai, hukum privat ulun. Hari ini ulun hendak makan wade untuk, risolesnya nanti aja hari Sabtu. Besok ulun hendak makan apa lagi misalnya ya. Misalnya ingin makan wadai, besok saya mau roti coklat misalnya ya, itu privat saya, urusan privat saya mau makan es krim kah dan sebagainya, itu urusan privat saya. Nah, itu hukum privat namanya ya, hukum privat. Jadi apa namanya? Kita yang punya hubungan hukum dengan orang lain itu saja yang cukup tahu ya, negara tidak perlu tahu. Nah, itu ya, jadi itu hukum privat. Nah, jadi hukum adat ini diperuntukkan untuk orang Indonesia asli, ya. Orang Indonesia asli yang di mana saudara jangan membayangkan nah hukum adat ini diberlakukan atau digunakan hanya oleh orang-orang di suku-suku terpencil, tidak. Jangan berpikir seperti itu. Hukum adat ini ingat untuk orang Indonesia asli yang ada di Indonesia. Berarti dimanapun dia tinggal di Indonesia, berarti disitulah berlaku hukum adat. Nah ya, jangan membayangkanlah hukum adat ini Pak Ai dipakai oleh suku Bajo misalnya. Ada sejauh itu ya. Atau misalnya suku yang tidak mengenal peradaban masih Pak yang kada berbaju masih pakai koteka misalnya, tidak ya. Orang-orang di kota besar pun, bahkan Jakarta pun yang besarnya tidak tanggung-tanggung ya, itu pun masih memakai hukum adat untuk hukum privat mereka. Kayak jual beli tuh ya, kayak jual beli. Nah, jual beli misalnya ya, jual beli itu tuh yang saudara gunakan sehari-hari itu adalah hukum adat ya. Itu hukum adat, bukan hukum KUH Perdata ya. Maka apa di KUH Perdata ada jual beli, iya, tapi sistemnya beda ya, unsurnya beda. Nah, kada usah ke dalam unsurnya lah, saya tanyakan aja dulu misalnya si Rapli, tahulah Rapli dalam KUH Perdata pasal berapa tentang jual beli? Pasti tidak tahu, belum belajar Pak, kada tahu. Ya, belum belajar karena memang bukan itu yang diajarkan pada saudara. Ya, KUH Perdata itu bukan untuk orang-orang Indonesia asli, ya. Nah, tidak diajarkan ya untuk saudara. Saudara mungkin tahunya nanti kalau sudah mengambil mata kuliah aneka perjanjian. Nah, jauh itu kalau saudara ngambil PK Perdata ya baru ada ketemu itu. Baru rupanya balah jual beli itu dalam KUH Perdata ada di dalam pasal 1456 dan seterusnya. Nah, baru tahu ya. Beda dengan prinsip jual beli dalam hukum adat. Prinsipnya apa bedanya, Pak? Nah, saya berikan gambaran sedikit lah. Kalau dalam KUH Perdata ya, jual beli itu adalah perjanjian konsensus namanya. Konsensus itu apa? Cukup ada kata sepakat aja, cukup ada akadnya aja sudah terjadi jual beli. Meskipun misalnya barangnya belum ada, uangnya belum diserahkan. Bisalah nalar mereka menerimanya seperti itu.
Rizka misalnya hendak beli apa namanya ini? Roti misalnya ya. Roti apa itu yang ganal itu yang bulat itu biasanya ya. Cil, ulun beli roti cil lah buat besok. Oh iya ya cilnya. Oke. Nanti ku siapkan rotinya buat besok. Tapi uangnya besok juga cil lah. Oh iya tidak apa-apa. Kalau menurut saudara itu sudah terjadilah jual beli. Sudah terjadi tidak jual beli? Belum. Rotinya belum ada, uangnya belum diserahkan, belum terjadi jual beli. Tapi kalau versi KUH Perdata itu sudah terjadi jual beli. Sudah terjadi kata sepakat. Kata sepakatnya apa? Bahwa besok Acil pembuat roti akan membawakan roti buat Rizka, dan Rizka akan membawakan uang harga pembelian roti itu untuk diserahkan pada Acil pembuat roti versi KUH Perdata. Sudah terjadi jual beli. Tapi kalau dalam hukum adat itu belum terjadi jual beli, ya, belum terjadi. Nah, sistemnya dalam hukum adat ini jual beli itu ada uang, ada barang. Serahkan barangnya, serahkan uangnya, baru terjadi jual beli. Akad itu belakangan, ya, akad itu belakangan kalau hukum adat itu. Tapi kalau KUH Perdata akad itu duluan. Buktinya apa? Kalau orang Banjar habis nukar sayur misalnya atau kayak Rizka tadi, ya, beli roti, rotinya diserahkan Acilnya, nah Rizka, rotinya lah ini. Oh iya Cil, ini duitnya 100.000. Jual lah jar Acilnya, tukar Cil lah. Nah akadnya belakangan, ya, akadnya belakangan, bukan di depan. Nah itu ya apa namanya bedanya antara jual beli dalam KUH Perdata dan jual beli dalam hukum adat. Yalah, kayak itulah bonkam jual beli setiap hari. Ya kan? Seperti itu kan? Ada uang, ada barang. Itu dipakai dimanapun se-Indonesiaan sama. Ya, sama sistemnya seperti itu. Nah, ya, itu. Jadi itu yang namanya hukum adat tadi. Ya, jadi itu digunakan oleh seluruh orang di Indonesia. Ya. Atau contoh hukum adat yang lain, apa ya misalnya ya, yang lain ya. Ada orang Batak di sini lah. Orang Batak. Oh, sebenarnya kelihatan orang Batak ini dari namanya. Ada yang orang Batak? Ada, Pak. Siapa namanya tuh? Ada kelihatan namanya. Andres ya. Nah, Andres Simamora ya. Nah, tadi kan di awal sudah saya sebutkan hukum adat itu diberlakukan untuk seluruh orang Indonesia yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk orang Indonesia yang ada di Indonesia, bahkan mungkin yang keluar Indonesia pun juga masih berlaku ya. Jadi jangan saudara bayangkan hukum adat itu hanya digunakan oleh orang suku terpencil, tidak ya. Kayak Andreas Simamora ini, Andreas ini kayaknya orang yang modern lah, Andreas lah. Bisa pakai punya handphone, bisa pakai Zoom, ya, bisa menggunakan laptop, ya kan? Nah, orang yang di kota besar nih, ya. Nah, Andreas Simamora bolehkah menikah dengan perempuan yang bermarga Simamora juga? Boleh tidak, Andreas? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, itu hukum adat. Ya, saudara cari ya undang-undang mana tidak ada yang mengatur larangan antara Andreas Simamora misalnya menikah dengan perempuan yang bermarga Simamora, juga tidak ada. Selain Simamora, siapa lagi Andreas yang kamu tidak boleh tidak boleh kamu nikahi? Yang marga Manalu dan Purba, Pak. Manalu dan Purba ya. Nah, itu ya. Tidak boleh Andreas menikah dengan perempuan yang bermarga Purba. Siapa ya artis yang ada marga Purbanya itu? Ada ya, rupanya artis cewek itu ya. Nah, tidak boleh Andreas menikah itu meskipun cinta mati misalnya Andreas dengan perempuan bermarga Purba itu tidak bisa. Ya, tidak boleh. Itu banyak loh ya permohonan-permohonan ke Mahkamah Agung yang minta kabulkan pernikahan-pernikahan seperti itu. Sesama marganya ya, atau memang beda marga tapi mereka tetap dilarang untuk menikah ya. Itu hukum adat aturannya ya. Andreas kan bukan orang yang dari suku terpencil, tidak ya kan? Nah, ini suku apa? Orang tinggal di kota besar sudah sekelas kayak Andreas ini ya. Nah, jadi itu apa namanya? Hukum adat tadi. Atau misalnya kalau untuk orang Banjar, misalnya hukum adat Banjar apa yuk? Hukum adat Banjar. Pernah mendengar sanda lah. Sanda. Sanda rumah, sanda tanah, atau sanda sepeda motor, menyandakan ya orang tuh biasanya orang Banjar menyebutnya. Menyandakan, pernah dengar? Nah, itu apa? Sanda itu hukum adat juga, bukan gadai, bukan, beda loh ya.
Sanda dengan gadai itu berbeda, sesuatu yang berbeda, ya. Perjanjian utamanya beda itu. Nah, ya, jadi itu sanda. Jadi ya, itu hukum adat. Jadi ingat saudara, jangan keliru lah, jangan tertukar dengan adat istiadat. Ya, tidak semua adat istiadat jadi hukum adat, tapi kalau hukum adat pasti adat istiadat. Nah, ya, hukum adat itu kalau adat istiadatnya ada akibat hukum, ya. Kalau hukum adatnya itu ada hukum adat itu kalau ada akibat hukumnya baru itu disebut hukum adat. Ini ada pengertian di sini. Nah, nih, Snokhurgronya, ya. Nah, kelihatan jelas. Nah, hukum adat itu adat yang punya sanksi, punya akibat hukum. Tapi kalau adat istiadat yang tidak ada sanksinya, itu disebut kebiasaan normatif. Atau kita menyebutnya ya adat istiadat aja. Misal kita ambil contoh, ya, adakah Pak adat istiadat aja yang bukan hukum adat? Ada. Misalnya lah kita ambil contoh misalnya si yang orang Banjar misalnya, perempuan Banjar misalnya kayak Mutiara ini, Mutiara orang Banjar kah Mutiara? Orang Banjar ya. Orang Banjar kalau menikah biasanya ada prosesi apa tuh perempuan tuh biasanya? Beantar jujuran ya. Kemudian apalagi bermandi-mandi, apalagi berhatam Al-Quran, ya kan, prosesinya itu. Nanti kalau hamil, masuk usia 7 bulan, mengadakan acara 7 bulanan. Pertanyaan saya, beantar jujuran, bermandi-mandi, berhatam Al-Quran, ya, mandi-mandi 7 bulanan, itu apakah itu hukum adat? Kita lihat dulu ada akibat hukumnya tidak, ya. Ada akibat hukumnya tidak. Nah, misalnya lah si Anissa anak menikah dengan pacarnya. Langsung aja yang kita nikahnya di KUA, ya. Akad nikah, ada saksinya, ada walinya, selesai. Kira-kira Anissa dengan pacarnya akhirnya jadi suami istri tidak? Jadi suami istri, ya. Tapi Pak tidak ada mengadakan acara beantar jujuran, tidak ada mengadakan acara apa tadi? Bermandi-mandi, tidak ada mengadakan acara berhatam Al-Quran. Ya, apakah itu melanggar hukum adat? Tidak. Karena bermandi-mandi, berantar jujuran, terus apalagi tadi berhatam Al-Quran itu bukan hukum adat karena tidak ada akibat hukumnya. Tidak ada akibat hukumnya itu. Tapi coba kayak Andreas sedih. Ya, yang marganya Simamora menikah, misalnya ya Andreas nekat menikah dengan perempuan yang bermarga Simamora. Apa akibat hukumnya? Pernikahannya dibatalkan, dianggap batal, dianggap tidak sah. Biar misalnya agamanya membolehkan, tapi hukum adatnya menganggap ini pernikahan mereka tidak sah. Berarti itu aturan itu, adat istiadat itu ada akibat hukumnya. Nah, karena ada akibat hukumnya, jadi itu disebut sebagai hukum adat. Tapi kalau tidak ada akibat hukumnya, itu bukan hukum adat, hanya adat istiadat biasa saja. Nah, atau ujar bahasa Snokhurgronya, istilahnya itu hanya kebiasaan normatif, ya, kebiasaan yang berwujud berupa tingkah laku, ya, berwujud sebagai tingkah laku. Nah, itu ya, jadi itu yang namanya hukum adat. Jadi saudara kalau ingin mendeteksi hukum adat itu, ingin memisahkannya dengan adat istiadat, lihat dulu akibat hukumnya apa. Ada sanksi hukumnya tidak? Kayak Anissa tadi misalnya menikah dengan pacarnya tadi hanya akad nikah aja, tidak ada beantar jujuran. Kira-kira sanksi hukumnya ada tidak? Tidak ada, ya. Paling-paling sanksi sosial, ya kan? Paling sanksi sosial itu apa, Anissa? Ya, dijadikan bahan gosip oleh tetangga, ya kan? Iya, Jar. Anissa langsung kawin, Jar. Jangan-jangan kecelakaan, Jar. Kecelakaan apa, ya kan? Itu bukan sanksi hukum, Nisa, ya. Itu hanya sanksi sosial namanya, ya. Tidak ada akibat hukumnya.
Nah, atau misalnya si Nisa dijadikan bahan gosip, bahan gibah di kelas. Iya ya Nisa hanya semester 2 ya sudah nikah ya. Nikahnya kada banu pulang ya. Kada antar jujuran ya langsung akad nikah aja. Hanya sanksi sosial, bukan sanksi hukum. Amu sanksi hukum misalnya batalkan pernikahan Anissa. Nah, itu ya karena tidak mengadakan acara antar jujuran. Nah, itu tuh sanksi hukum misalnya. Masalahnya tidak bisa karena tidak ada sanksi hukumnya. Nah, itu ya, itu hukum adat tadi kalau saudara ingin membedakan antara hukum adat dan adat istiadat. Jadi tidak semua adat istiadat itu pasti hukum adat. Tapi kalau hukum adat itu pasti adat istiadat karena bagian dari adat istiadat dia, ya. Nah, itu. Selanjutnya hukum adat ini tersebar di mana? Hukum adat ini adalah suatu sistem hukum sendiri, saudara-saudara ya. Suatu sistem hukum sendiri. Jadi suatu sistem hukum sendiri, ya sistem hukum itu kan saudara masih ingat waktu kita kuliah PHI ya atau PIH kemarin ya. Ada kan itu sistem hukum Eropa kontinental. Ya dipakai KUH Perdata ya, dipakai negara Belanda, dipakai negara Jerman, dipakai negara Italia dan sebagainya, itu Eropa kontinental. Sistemnya ciri khasnya apa ya Eropa kontinental itu biasanya yuk? Ciri khasnya biasanya aturan itu berbentuk undang-undang ya. Berbentuk undang-undang atau kodifikasi ya, berbentuk kitab hukum ya. Nah, itu Eropa kontinental. Kemudian ada sistem hukum apalagi satunya? Ada sistem hukum common law ya, sistem hukum common law, atau ada yang menyebutnya sistem hukum Anglo-Amerika, atau ada yang menyebutnya sistem hukum Anglo-Saxon. Kalau Saxon saya kurang setuju ya, kenapa? Karena bangsa Saxon ini bangsa asli Inggris, semacam bangsa Celtic Celtic itu di mana? Irlandia ya, di Irlandia. Nah, ini bangsa Saxon ini sudah tidak ada lagi ya eksistensinya. Ya, sudah tidak ada lagi, sudah digantikan oleh bangsa Romawi yang melebur jadi bangsa Inggris sekarang. Ini sudah tidak ada lagi bangsa Saxon ini ya, cuma orang masih menyebutnya karena bekas Inggris itu dulunya adalah wilayah bangsa Saxon ya. Nah, itu jadi apa ini namanya? Eropa sistem hukum common law. Biasanya ciri khasnya apa? Ciri khasnya biasanya hukumnya itu berbentuk dalam putusan pengadilan ya, jurisprudensi biasanya. Jadi kalau saudara misalnya kuliah hukum lah di negara-negara common law kayak Australia, Singapura, Malaysia ya, atau ke Inggris sana, saudara itu kebanyakan nanti studi kasus ya, mengatakan menghafali kasus-kasus yang lama-lama untuk dipakai di pengadilan yang di masa sekarang. Kalau orang mencuri misalnya hakim tahun 1950 misalnya memakai hukuman berapa tahun? Hukumannya misalnya 10 tahun. Nah, 10 tahun itu yang dipakai oleh hakim di zaman sekarang. Kalau misalnya ada pembunuhan, oh ada ini Pak jurisprudensinya tahun 1800 misalnya berapa tahun hukumannya, misalnya kalau pembunuhan hukumannya misalnya 12 tahun, nah 12 tahun yang dipakai hakim sekarang. Itu ciri khas dari negara-negara common law ya. Nah, kalau hukum adat ya, hukum adat ini ya bisa disebut juga the living law. Hukum yang hidup di masyarakat ya, hukum yang hidup ya, hukum yang hidup. Nah, hukum yang hidup ini dia ini ya tidak tergantung pada putusan pengadilan, tidak ya, tidak tergantung juga pada kitab hukum, tidak. Dia hidup terus di masyarakat. Selama masyarakat perlu rasa keadilan, disitulah muncul hukum adat, muncul terus, muncul terus, muncul terus. Nah ya, nah kembali lagi tadi, di mana kita bisa menemukan hukum adat? Hukum adat pertama bisa ditemukan di seluruh wilayah Nusantara. Seluruh wilayah Nusantara. Saya tidak menyebut Indonesia ya, karena Nusantara itu termasuk juga di dalamnya itu ya Brunei Darussalam, Timor Leste juga ya, kemudian apa ini namanya Filipina juga ya, kemudian Malaysia juga ya. Nah, mereka masih sebagian ada yang menggunakan hukum adat tadi ya. Nah, wilayah Nusantara apa? Di Indonesia ya, di seluruh Indonesia itu semuanya menggunakan hukum adat ya.
Kemudian di mana lagi yang masih menggunakan hukum adat? Masyarakat asli Kepulauan Formosa. Kepulauan Formosa itu nama aslinya ya, nama internasionalnya Kepulauan Formosa. Nah, lalu datang bangsa Tionghoa, eksodus ke sana besar-besaran ya, terutama setelah ini setelah terbentuknya Republik Rakyat Cina, lalu masyarakat yang anti komunis pindah ke Pulau Formosa tadi, lalu mereka mengganti nama Pulau Formosa tadi menjadi nama Taiwan. Nah, tidak asing kan kalau nama Taiwan ya. Kalau yang suka mengikuti mengikuti bulu tangkis, namanya apa itu? Republik lupa saya namanya dah. Gitu ya. Republik apa namanya itu ya? Cina Taipei ya, namanya Cina Taipei. Nah, ya, Cina Taipei. Nah, itu penduduk aslinya di situ masih menggunakan aturan hukum adat. Penduduk aslinya itu seperti ini loh ya, seperti orang penampilannya seperti orang Dayak ya. Penampilannya seperti orang Dayak ya, bahasa dan sebagainya orang Dayak ya. Tunggu sebentar ya. Nah ya, kemudian ya tadi di seluruh Nusantara, kemudian di Pulau Formosa, dan ada satu tempat lagi yang jauh ke sebelah barat, yaitu Kepulauan Madagaskar. Madagaskar itu di mana posisinya? Ada yang tahu? Madagaskar itu ada di selatan atau sisi sebelah timurnya Afrika Selatan, ya. Jauh sekali di sana, ya. Jauh sekali di sana. Nah, di Madagaskar ini ya, itu kalau daerah pesisirnya masyarakatnya kebanyakan ya diidentifikasi sebagai masyarakat apa itu ya yang ini masyarakat Mandar. Pernah dengar masyarakat Mandar? Orang Balikpapan tahu tuh ada orang-orang Mandar ya. Orang Mandar itu orang Sulawesi, cuma yang sering bepergian pakai kapal itu ya. Masyarakat Mandar, bahasa Mandar ya untuk pesisirnya. Ya maklum kan mereka kan petualang ya, petualang laut ya. Jadi tersebar di mana-mana. Jadi mereka banyak menetap di Madagaskar. Di situ menggunakan hukum adat daerah pesisirnya, dan yang uniknya yang di pedalaman Madagaskarnya ya, penduduknya di pedalaman Madagaskar itu sama menggunakan hukum adat juga. Sama ya, menggunakan hukum adat juga, dan sistem dan bahasa yang digunakan mereka menggunakan bahasa yang persis sekali dengan bahasa Dayak Ngaju. Ada orang Dayak Ngaju di sini. Kalau menurut saya lah orang Bugis, orang Mandar wajar aja tersebar di mana-mana ya. Kayak penemu benua Antartika itu kan ya itu orang Bugis kan ya. Perkampungan Bugis pun juga saudara bisa temukan di Norwegia ya, jauh di Norwegia sana, karena mereka memang bangsa yang senang berpetualang lah pakai kapal ya, Bugis ya, makanya ada dikenakan istilah Bugimen ya. Para pelaut mengenal istilah Bugimen ya, orang-orang Bugis itu ya. Nah, tapi kalau suku Dayak Ngaju ini bukan bangsa pelaut ya. Saya pun bingung juga kenapa jadi bisa ada orang orang Ngaju di situ. Saya baru tahu ceritanya ada orang Dayak Ngaju ya di Madagaskar itu dari salah seorang mahasiswa saya di STIH Sultan Adam. Beliau itu seorang misionaris. Saya Pak Ayer tahun kemarin dikirim Pak Ayer untuk mengajarkan Injil di Madagaskar. Saya kenapa jadi jauhnya? Karena saya orang Dayak Ngaju, saya bisa berbahasa Dayak Ngaju, dan ternyata orang di Madagaskar sana menggunakan juga bahasa Ngaju. Ya, bahasa Ngaju itu yang mereka pakai. Jadi saya mudah berkomunikasi dengan mereka di sana ajarnya. Nah, itu ya saya bingung juga tuh kenapa seperti itu. Ya, makanya tidak aneh lalu mereka menggunakan hukum adat juga, mungkin karena memang asalnya dari Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan, padahal mereka bukan suku petualang loh, bukan suku pelaut, tapi entah bagaimana bisa sejauh itu ya persebarannya. Nah, jadi itu ya. Jadi hukum adat tadi bisa ditemukan di seluruh wilayah Nusantara,
kemudian Pulau Formosa dan juga Pulau Madagaskar ya. Nah, itu kalau Nusantara ya seluruhnya ya. Di Indonesia ini seluruhnya. Nah, jadi kalau hendak menjawab ringkasnya nyaman aja, Gin. Jawab aja tuh, di seluruh Indonesia sudah selesai titik. Di manakah bisa ditemukan hukum adat? Hukum adat bisa ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, selesai. Kalau bisa dihafali, Gin, Madagaskar lawan Formosa, ini kan tetap pakai aja itu, ya, tidak usah. Ya, susah, itu tugasan tambahan pengetahuan aja untuk saudara, ya. Yang pasti, yaitu Indonesia, ya. Tidak ada wilayah Indonesia yang tidak satupun menggunakan hukum adat, tidak ada. Semuanya menggunakan hukum adat, ya. Nah, itu. Kemudian tadi definisi hukum adat, ya. Yang di buku ada aja nih, kalau sudah punya buku yang lihat aja halaman 7. Nah, ada halaman 7-nya, ya. Lihat aja nanti. Nah, ini beberapa definisinya. Nah, ini yang paling atas yang pertama dan kedua. Ini tokoh hukum adat kedua, ya. Snok Hurgronya ini orang yang pertama meneliti hukum adat dan dia yang pertama memberikan istilah hukum adat tadi, adat reh istilahnya, ya. Snok Hurgronya ini dia ini dikenal sebagai seorang orientalis, ya, dikenal sebagai seorang orientalis. Orientalis itu apa? Orientalis itu orang yang mempelajari agama Islam, tapi dia mempelajarinya itu bukan untuk menjadi seorang muslim yang taat, bukan, ya, tapi dia mempelajarinya untuk kepentingan, biasanya itu kepentingan politik penjajah untuk menguasai dunia Islam misalnya, ya. Nah, orientalis. Jadi Snok Hurgronya ini, ya saudara-saudara, ya, dia ini orang yang pertama kali mengidentifikasi adanya hukum adat, ya. Dia ini dikirim ke Indonesia. Oh, ternyata masyarakat Indonesia ini, ujar beliau, ada sistem hukum sendiri yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari dan sangat ditaati. Carikan kitab hukumnya, kitab undang-undangnya tidak ada, ya, tapi mereka sangat taat, ya. Tidak ada kitab undang-undangnya, ada sih, cuma tidak banyak, ya, ada tapi tidak banyak kitab hukumnya. Nah, ya, jadi Snok Hurgronya ini dia ini mempelajari Islam ditujukan untuk apa? Ya, pemerintah Belanda ingin menggunakan pengetahuannya untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Misalnya kerajaan Aceh, ya, Pagariwang, kemudian kerajaan Demak, Banten dan sebagainya, ya. Nah, Snok Hurgronya ini yang punya peranan, ya, punya peranan untuk memecah belah masyarakat Islam pada masa itu, ya. Termasuk juga lah salah satu karya dari Snok Hurgronya ini diantaranya itu penggunaan gelar haji, ya, penggunaan gelar haji. Pernah dengar penggunaan gelar haji? Parah nih, mau naik haji jadi Hajah Farah, ya kan? Rian kalau naik haji jadi Haji Rian. Firdaus naik haji jadi Haji Muhammad Firdaus Akmal, ya, kayak gitu kan. Itu penggunaan gelar haji itu adalah inisiatif dari Snok Hurgronya asal mulanya. Tujuannya apa? Menandai, ya, memberi tanda kepada orang-orang yang baru pulang dari Mekah, ya. Nah, dari Mekah, dari Tanah Suci, bahwa biasanya orang-orang yang pulang dari Tanah Suci ini biasanya mereka itu jadi pemberontak terhadap Belanda, ya, memberontak terhadap Belanda. Nah, karena memberontak terhadap Belanda, lalu mereka beri ciri, beri tanda di depan namanya, diberi gelar haji dan wajib menggunakan pakaian ala Timur Tengah, ya. Firdaus menaik haji karena jadi Haji Muhammad Firdaus Akmal, ya, ada H-nya di depan namanya. Pakaiannya pakai sorban, ya, sorban yang besar lilitannya. Kemudian pakai gamis juga, bagus ya, tampan. Cuma itu tadi, ya, untuk menandai, kelihatan kan orang berpakaian Timur Tengah dengan orang yang tidak berpakaian Timur Tengah kan kelihatan, ya. Ciri bahwa tolong orang ini harus dimata-matai terus, diwaspadai. Nah, itu ya, itu salah satu peran dari Snok Hurgronya tadi. Jadi saudara jangan bangga kalau naik haji lah, memberi gelar haji di depan nama saudara, itu jangan bangga itu, ya. Itu tuh upaya Snok Hurgronya aja untuk membendung teroris ala Belanda pada masa itu, diberi gelar haji, ya. Kadang mungkin kan digelar teroris
Ya, tidak mungkin diberi nama gelar teroris atau pemberontak, tidak mungkin. Kita beri gelar kehormatan haji. Nah, itu ya. Nah, itu jadi Snokholgronya ya dia ini apa ini namanya banyak menciptakan apa berbagai macam mitos-mitos untuk melemahkan umat Islam ya di Nusantara pada masa itu. Nah, itu Snokholgronya ya. Pengertiannya sudah tadi ya. Sebenarnya sederhana aja pengertian Snokholgronya ini. Hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi. Idah titik itu aja. Sampai situ aja ya. Hanya ini aja nah ininya apa nah pengertiannya sampai sini aja. Nah, paling pendek kan kalau pas ujian ditanyakan apa itu hukum adat? Jawab aja versi yang ini. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Selesai. Titik dah. Ya, mudah benar. Ya. Nah, itu kemudian ada lagi Cornelis van Vollenhoven ya. Ini disebut Bapak Hukum Adat Indonesia karena dia memperjuangkan eksistensi hukum adat ya. Kenapa dia memperjuangkan eksistensi hukum adat? Karena pada masa itu pemerintah Belanda ingin menggantikan apa namanya bukan menggantikan sih, ingin menerapkan KUH Perdata untuk seluruh orang di Hindia Belanda. Tidak peduli orang Belanda, tidak peduli orang Timur Asing, tidak peduli orang pribumi, ya mereka ingin terapkan. Nah, lalu Cornelis van Vollenhoven protes. Ujarnya di masyarakat sudah ada sistem hukum sendiri, jangan diganggu gugat lagi, biarkan aja mereka menggunakan sistem hukum mereka. Kalau dipaksakan nanti bisa-bisa pecah lagi perlawanan kayak perang Diponegoro ya. Masyarakat pada Belanda pada masa itu sangat takut ya dengan terulangnya perang Diponegoro ya. Nah, itu jadi ini versi Cornelis van Vollenhoven hampir mirip aja sih ya. Punya sanksi tambahan sedikit di pihak lain tidak dikodifikasi. Berarti tidak dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya. Tidak diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau versi resminya ada apa? Pengertian hukum adat ada versi resminya yang di bawah. Nah, ini menurut Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Versi resmi dari pengertian hukum adat ya. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Yang di atas ini hampir sama aja sebenarnya ya. Nah, ini. Nah, apa bunyinya? Nah, ini. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Ini versi resminya. Ya, versi resminya yang banyak dipakai oleh para ahli hukum adat, para hakim setelah itu. Jadi pertama hukum adat itu ujar versi seminar ini tadi, ya. Itu hukum Indonesia asli, ya, hukum Indonesia asli. Jadi maksudnya itu memang suku asli Indonesia, ya. Dia merasa memang suku asli Indonesia bukan sebagai pihak pendatang, ya. Kita ambil contoh lah ya, kayak orang Tionghoa yang tinggal di Surabaya dengan suku Dayak yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka kan sepintas memang kayak orang Cina, ya kan? Nah, kalau orang apa namanya orang Tionghoa di Surabaya itu kan dia dari suku Mandarin ya. Nah, kalau yang di apa namanya kalau yang di Pontianak itu dari suku apa itu namanya asal mulanya Manchuria kah ya. Nah, dari suku apa itu namanya lupa saya. Nah, cuma orang di Pontianak ini dia sudah turun temurun ya dan dia sudah berakar menjadi suku di situ. Ya, jadi tetap dianggap sebagai orang Indonesia asli, ya sukunya yang asli maksudnya itu, ya. Kalau warga negaranya jelas sama-sama warga negara Indonesia, tapi sukunya memang suku asli, ya suku asli Indonesia. Nah itu kemudian tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, artinya hukum adat itu belum diubah jadi undang-undang. Kalau sudah diubah jadi undang-undang, bukan hukum adat lagi namanya, tapi disebut dengan namanya apa? Hukum nasional. Kalau sudah berubah jadi undang-undang. Memang ada ke Pak hukum adat Pak yang berubah jadi undang-undang? Ada, banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya apa? Misalnya wakaf. Makanya di buku saya ini bab wakaf sudah saya hapuskan. Kalau buku saya yang lama masih ada bab wakaf, ya.
di buku saya ini sudah saya hapuskan tentang wakaf, karena wakaf itu sudah ada undang-undang tentang wakaf tahun 2004. Ya, sudah ada undang-undang wakaf tahun 2004. Tuh, kemudian apalagi undang-undang yang mana lagi yang asalnya dari sumbernya hukum adat adalah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 ya. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria itu tuh asal mengatur tentang masalah tanah, sedangkan tanah sebelumnya banyak diatur di dalam hukum adat. Nah, jadi tentang tanah, tentang hak perseorangan itu sekarang ada undang-undangnya, bukan lagi hukum adat yang mengatur, ya. Nah, itu. Pak, memangnya Pak bentuk hukum adat itu Pak semuanya tidak tertulis ke Pak? Adakah hukum adat yang tertulis? Jawabnya ada. Ada hukum adat yang tertulis itu ada, ya. Ya, tapi jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar ya 5% lah atau 10% dari semua hukum adat yang ada, ya. Nah, tidak banyak. Adakah Pak contohnya Pak hukum adat yang tertulis? Ada. Misal kita ambil contoh hukum adat yang tertulis itu misalnya hukum adat Subak di Bali. Subak. Subak itu apa? Tata pengairan, ya, tata pengairan. Nah, di Bali biasanya itu tertulis ya, ditulis di daun lontar ya, di daun lontar, disimpan di Banjar Bali sana. Banjar itu apa? Desa. Banjar itu desa ya, disimpan di Banjar di Bali sana. Nah, ya. Jadi subak itu ya ditulis di daun lontar, isinya apa sih? Subak itu tentang tata pengairan, ya pengairan sawah. Misalnya minggu pertama pengairan untuk sawah A dibuka. Nanti minggu kedua pengairan untuk sawah A ditutup, sawah B dibuka. Nanti minggu ketiga pengairan untuk sawah B dan A ditutup, dibuka untuk sawah C dan seterusnya. Nah, itu subak ya, berbagi air dia ya supaya air ini pembagiannya rata di tiap sawah. Nah, itu ya. Atau apalagi contoh yang lain, hukum adat yang tertulis yang lain, misalnya aturan keraton Yogyakarta. Nah, itu tertulis ya. Ditulis di mana itu lupa saya nama aturannya itu ya, apa namanya itu. Lupa saya namanya, istilah kitabnya itu loh ya. Kitab apa namanya yang mengatur tentang urusan keraton itu ya. Siapa yang berhak jadi Sultan Jogja, siapa yang boleh jadi abdi dalam, berapa gaji abdi dalamnya, itu ada di situ ya, diatur di situ. Jadi tertulis. Nah, tapi tidak banyak kok hukum adat yang tertulis ini ya. Kebanyakan hukum adat itu bentuknya tidak tertulis. Ya, kebanyakan bentuknya tidak tertulis. Kayak tadi yang apa orang Batak yang bermarga Simamora tadi, tidak boleh menikah perempuan bermarga Simamora, itu setahu saya tidak ada aturan tertulisnya. Itu tidak tertulis ya, tapi semua orang Batak pasti tahu itu ya. Orang Batak di mana aja kan Andreas ya, di mana aja ya, hendak tinggal di Indonesia kah, jadi warga negara asing kah, kalau pasti memakai marga Simamora, tetap dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang bermarga Simamora juga, meskipun mungkin dia warga negara asing ya. Banyak kan yang warga negara asing ya, yang apa namanya orang kita ya, orang Batak itu ya, kayak apa, kayak pemain bola ng Belgia itu siapa namanya, Andreas, ini ya apa namanya itu, Raja Nenggolan ya Pak? ya Nainggolan ya, Raja Nainggolan. Nah, itu kan orang Batak, warga negaranya Belgia ya, tapi tetap dia aturan Batak tetap berlaku untuk dia. Ya, aturan Batak tetap berlaku untuk dia. Nah, itu ya apa namanya, yang namanya hukum adat tadi itu kan tidak tertulis itu, ya, tidak tertulis, hidup di masyarakat dan masyarakat selalu mengingatnya turun temurun, ya. Nah, itu yang di sana sini mengandung unsur agama. Nah, nanti kita bicarakan ya, hukum adat ini susah dipisahkan dari agama. Dia selalu ada membicarakan tentang agama di dalamnya. Pasti itu. Ya, pasti selalu ada agama di dalamnya ya, tidak bisa dipisahkan antara hukum adat dengan agama. Nah, itu beda dengan masyarakat Eropa ya yang sudah apa namanya? Sudah sekuler ya, sudah sekuler karena mereka mengalami masa yang namanya Renaissance ya. Masa Renaissance itu masa
pengembalian manusia pada fitrahnya, ya, bahwa manusia itu bisa berpikir, tidak dibatasi oleh dogma agama. Tapi di Indonesia kita tidak mengalami masa renaissance itu. Jadi hukum-hukum kita ini selalu ada unsur agamanya. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan hukum itu tadi. Nah, itu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya nanti kita bicarakan nanti tentang hubungan antara, nah nih ada hubungan antara hukum adat dan agama, ya. Nah, jadi bisa nanti kalau sudah punya bukunya, anak membacanya berdahulu kah, ada Bapak, ya. Jangan mau baca berdahulu silakan, tidak apa-apa, ya. Karena ini rame sebenarnya hukum adat ini, ya. Nah, itu jadi hubungan antara hukum adat dan agama nanti pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Nah, jadi ya apa namanya? Tadi kontrak kuliah sudah saya sampaikan, ya, tata tertib perkuliahan, penilaian, ya, dosen-dosennya juga ya sudah kita sampaikan. Nah, kemudian tadi materi kuliah sudah kita berikan juga, ya. Nah, sumbernya dari mana? Sama kita ke 7 dosennya hukum adat ini, ya, kelas sebelah kan ada juga, ya, kelas sebelah yang dosennya Pak Mahyuni, ya, Ibu Tapina, Ibu Diana, Pak Junaidi Arif, itu ya sama kok bahan yang digunakan bukunya ini juga, ya, sama. Jadi berdahuluan aja berabut tuh dan kelas sebelah, ya. Kalau habis ya berelaan aja, karena kita lihat dulu berapa orang yang mau memesan kalau habis, ya. Nah, kalau habis. Nah, itu kemudian apa ini namanya? Oh iya, saran saya satu lagi lah, kalau Kena kalau ujian UAS kah atau UTS kah, ya, kalau bisa kalau pas ujian itu UAS atau UTS itu saudara kalau bisa pakai laptop, ya, laptop yang Windows, saran saya. Karena kalau laptop yang menggunakan iOS MacBook kebanyakan selalu bermasalah, ya, karena memang ya Simari dan e-learning kita ini dibuat untuk Windows sebenarnya, ya, dipaksakan aja sebenarnya ke iOS itu, ya, apalagi Android pakai handphone, ya. Nah, itu, dan juga saran saya, kan ada menyuruhkan Bang lah, cuma saran saya kalau ada laptop masih yang RAM-nya 2 GB, kalau bisa upgrade jadi 4 GB. 4 GB itu minimal untuk menjalankan Simari dan e-learning itu, ya, biasanya sandat-sandat kalau pas menjawab. Nah, sandat-sandat timbul habisnya aja waktunya. Nah, saran saya upgrade jadi 4 GB. Kalau saya ini laptop saya Windows 10, RAM-nya 12, ya. RAM-nya 12, lancar benar, ya, lancar benar. Kan kalau RAM 2, pengalaman beberapa bimbingan saya, ya, kada kawa mengirim ini soal ujian, kada mau Pak diklik aja kada bisa. Nah, itu RAM kamu itu kekecilan saya 2 GB, ya, paling tidak naikkanlah jadi 4 GB, ya. Nah, tapi ada jiwa yang lancar, ya, ada banyak, cuma yang lancar itu ya mungkin hoki dia aja, ya, keberuntungan dia aja. Cuma yang mau amannya minimal 4 GB. Kalau hendak lancar 12, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau apa namanya upgrade RAM-nya, ya, laptop yang murahan yang harga 3 juta, 5 juta itu biasanya jarang bisa di-upgrade RAM-nya, ya. Ya udah yang itu aja diterima. Ya kalau sudah RAM besar sih tidak apa-apa. Sudah dapat 4 GB, kalau yang dapat 2 GB aja. Nah, itu yang kesulitannya. Cuma ya itu saya memberitahukan aja, ya. Saya kada menyuruhkan saudara ganti laptop, ada, ya. Ya, apa memperingatkan aja, soalnya kena ada protes, ya. Pak, ulun hendak menjawab Pak, sekalinya kada kawa menjawab Pak, ininya gangguan, ya, bukan gangguan. Laptop saudara kalah cepat dengan orang yang RAM-nya 8 GB, ya. Laptop 2 GB dipaksa gasan mengirim jawaban, ya lambat lah dia, ya, jalurnya. Nah, itu, ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tunggu sebentar. Ibu Sahrida tadi. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Terkait buku tadi, teman-teman yang memesan bukunya kemudian berada di luar kota atau tidak berada di dalam kota Banjarmasin, apakah Nah, itu dikirimkan? tanyakan dengan Pak Medi aja. Tanyakan dengan Pak Medi aja. Bapak kan udah mau urus itu. Ya, tanyakan dengan Pak Medi aja. Pak, kayak apa tuh rasanya Pak Medi bisa mau urusnya, yang mengirim itu bisa. Lah, bisa dikirim sidin pakai JNE kah atau apa? Kasih cepat kan rasanya diurus sidin. Tanyakan aja dengan Pak Medi. Tadi ada sudah nomor teleponnya loh.
Ya, tanyakan Sudah coba. ada, Pak. Nah, ya tanyakan aja. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Ya, ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dulu perkuliahan kita. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya untuk materi selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.